Salam alaikum bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini ya. Debat ikut teladan Yesus. Debat mengikuti teladan Yesus. Loh, emangnya Yesus suka debat, Pak? Oh, Yesus itu suka debat. Bahkan saya mengatakan Yesus suka banget debat, ya. Saudara-saudara yang punya pemahaman debat itu nggak perlu agama kok diperdebatkan katanya. Ya kalau Anda tidak mampu dan tidak berani dan tidak punya nyali untuk debat, ya nggak usah debat. Tetapi Alkitab menulis, bahkan Yesus memberi contoh. Yesus itu seneng debat, saudara. Saking senengnya debat, ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 hal. Nomor 1, saking senengnya debat, Yesus itu umur 12 tahun saja sudah debat. Lawan debatnya nggak nanggung-nanggung, ulama Yahudi. Lukas 2 ayat 46, Yesus duduk di tengah-tengah, ya toh, duduk terus disekelilingi oleh para ulama. Yesus dengerin iya, mengajukan pertanyaan iya. Lalu di ayat 47, Yesus juga menjawab. Jadi kesimpulannya apa? Tanya, jawab. Yesus juga nanya, Yesus juga jawab. Mereka terheran-heran, itu umur berapa, Pak? Umur 12 tahun. Lawannya, Pak, lawannya udah orang tua-tua semua, sepuh semua, ahli-ahli, ulama Yahudi itu. Lalu yang mereka perdebatkan apa, Pak? Yesus memperdebatkan, ya yang diperdebatkan tentu saja perjanjian lama, ya, Taurat, kitab nabi-nabi, ya. Apanya, Pak? Ya diluruskan. Kan selama ini Yahudi memahami kitab nabi-nabi itu apa? Talmud. Mereka punya Talmud, lalu ada Taurat dan perjanjian lama. Pasti Yesus meluruskan tentang perjanjian lama. Sama persis hari ini toh. Anda punya Calvinis, Anda punya Tertullianus, Anda punya Deuterokanonika, ya. Nah sekarang diluruskan kembali ke Alkitab. Sama dulu juga Yesus lawannya nggak tanggung-tanggung loh. Umur 12 tahun lah. Anda pendeta sudah sepuh, sudah tua, nggak pernah debat. Coba bayangin, mana pertanggungjawabanmu, keimananmu mana? Nanti kalau kami debat ketahuan, Pak, bahwa kami itu tidak benar. Nah itu dia, ya. Jadi nomor 1, Yesus 12 tahun sudah debat. Lukas 2 ayat 46, ya. Jadi yang diperdebatkan apa waktu itu? Ya tentu saja Taurat dan kitab para nabi. Contoh nomor 2, Lukas 4 ayat 1 sampai 12, Yesus dicobai dan debat dengan iblis. Ya, Yesus itu debat sama iblis. Apa yang tema debatnya apa? Tentang firman yang tertulis. Yesus 3 kali ngomong, ada tertulis, ada tertulis, ada firman tertulis. Jadi yang didebatkan apa? Apa yang tertulis, jangan kok yang nggak tertulis, ya. Iblis kan bilang, Yesus ubah batu jadi roti gitu ya. Lalu Yesus pakai apa? Ada tertulis, ya toh. Jadi yang diperdebatkan apa? Hal-hal yang tertulis dalam kitab suci. Ikut teladan Yesus kalau debat ya. Jangan tafsir. Apa yang tertulis. Makanya saya kalau debat harus pakai LAI, yang tertulis di LAI. Nomor 3, Lukas 6 ayat 5. Yesus debat tentang hari Sabat tuh, ya. Pakai tema tertentu, hari Sabat, ya. Yesus bilang apa? Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lukas 6 ayat 5. Ini sama dengan Matius berapa ya? Matius 12 ayat 8 kalau tidak salah ya. Tolong di cross check aja ya. Ya, jadi ada tema tertentu juga. Kemudian nomor 4, Yohanes 8 ayat 1 sampai 50, Yesus debat dengan orang Yahudi. Ini segala macam, ini tentang Allah. Ya toh. Tentang doktrinnya Yahudi. Yahudi kan memahami doktrin, sementara Yesus berbicara tentang Alkitab, ya. Alkitab tentu saja perjanjian lama. Sampai ujungnya Yesus bilang apa? Iblis yang jadi bapamu. Jadi berdebat boleh ya dengan tema-tema seperti ini. Yang Yesus kasih contoh tentang harus tertulis
kemudian tema tertentu boleh, ini ya Yesus ngasih contoh hari Sabat, kemudian secara global kebenaran Alkitab. Yang itu yang harus diperdebatkan. Yang terakhir 1 Petrus 3 ayat 15, kita itu boleh mempertanggungjawabkan keimanan. Pertama harus mengakui Kristus itu Tuhan. Kalau Kristus Tuhan pasti Allah, pasti Tuhan, pasti juru selamat, pasti Alfa Omega. Anda yang tidak mengakui Yesus juru selamat, makanya kami tolak untuk debat. Ya. Kenapa saya posisikan misalnya nih dari Tritunggal debat sama saya. Saya posisikan Tritunggal seperti orang di luar Kristen. Anda kan nggak percaya Yesus. Iya ya Pak ya. Iya. Ya. Anda kan tidak percaya Yesus toh? Tidak ya. Berarti sorry Anda bukan orang Kristen. Nanti kalau kapan-kapan dia nyeletuk, Bapak ini itu apa? Lah Anda sendiri bukan orang Kristen kok. Itu Alkitab itu khusus untuk orang Kristen. Maksudnya apa? Lah Anda sekarang percaya Yesus nggak sebagai Allah? Enggak lah, kalau enggak kenapa Anda comot-comot ayat Alkitab itu? Itu khusus orang Kristen. Alkitab itu Alkitabnya orang Kristen. Anda kan Nasrani. Nasrani kan bukan Kristen. Tak gituin biasanya kalau debat. Ya. Ya. Tak gituin dulu, dah down dulu dia. Kalau dia ngotot, Pak, Anda itu bukan orang Kristen loh. Saya gituin aja. Ya. Kalau Anda orang Kristen, syarat mutlak harus menyembah Yesus, mengakui Yesus. Bapaknya kemana Pak? Bapak sudah finish. Ayo, kalau Anda tidak berani mengakui itu, berarti sorry, Anda bukan orang Kristen. Anda mau keluar-keluar ayat Alkitab begini. Ya. Makanya debat itu harus Alkitab ya. Kemudian harus dengan lemah lembut ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, lemah lembut harus hormat, saling menghormati. Kemudian yang ketiga harus hormat terhadap siapa? Tadi kan sudah lemah lembut, sudah hormat terhadap firman Allah. Tidak boleh tafsir. Kemudian harus siap sedia segala waktu, jadi jangan berdalih. Ini kayak pendeta HTD ini. Ya. Pak debat yuk, ayo gitu ya. Kalau bisa diatur, bisa dikejar, ayo kita ketemu di mana? Nggak boleh debat kok. Ini asal jelas ya, Anda siapa, dari mana, mau debat soal apa, ini diatur sudah oke. Saya tidak pernah menolak ya. Ya. Yang saya tolak itu kalau debatnya nyimpang-nyimpang ya. Ini kan kita lihat teladan Yesus dan pengharapan yang ada padamu. Pengharapan kita itu apa sih? Selamat. Anda jadi Kristen harapannya apa? Selamat. Kalau Anda harapannya bukan keselamatan, sana aja di luar Kristen, ya. Ya, makanya orang-orang Nasrani yang teriak-teriak Yesus Tuhan itu tidak punya pengharapan untuk selamat, nggak punya dia. Ya, dia nggak penting soal selamat. Ya, kalau dia berharap tentang keselamatan, yang disembah harus Yesus. Ya, jadi itu debat ikut teladan Yesus. Yesus sangat senang atau sangat suka berdebat dan dia selalu menghadapi, tidak pernah menghindar. Ya, tidak pernah menghindar. Jadi bapak-bapak yang cuman keluar-keluar doang, ya pendeta HTD begini begitu, ayo dong punya nyali, ya punya nyali, hadapi HTD. Sulit Pak, kalau harus pakai LAI terus kami ini kayak orang bodoh Pak. Lah ya memang bener kok. Kalau Anda pakai kitab-kitab lain kan seperti orang bodoh, memang bener Anda itu nggak paham Alkitab, ya. Terus kami nanti jadi bulan-bulanan Pak, ya betul, ya loh. Anak publik akan menilai ini pendeta ini badan doang gede, tapi pemahaman Alkitab kalah, nggak ada apa-apanya itu sama pendeta HTD itu. Ya, nggak usah bicara ganteng ya, nggak usah bicara kegantengan. Ya, jadi debat itu boleh. Anda yang Pak, bu agama jangan diperdebatkan. Lah Yesus saja seneng debat kok. Ingat Pak, 12 tahun sudah debat sama ulama. Yesus masih anak-anak sudah debat sama ulama. Ya, lah kalau Anda tidak punya nyali berdebat, sudah diem saja. Ada orang yang punya porsi diizinkan Tuhan, punya nyali berdebat. Ini contoh pendeta HTD, punya nyali untuk berdebat, nggak pernah nolak untuk debat ya. Tapi ada pager-pagernya, harus pakai LAI, harus begini, yaitu harus bicara firman Tuhan. Kalau tafsir saya tidak mau. Ya. Makanya kenapa debatnya saya selalu berusaha untuk di restoran. Ya Anda ngomong aja udah ngomong terocos, saya mah minum aja. Ya. Ya saya bilang lah, kalau Anda tafsir ya paling-paling nanti saya komen, Pak, jangan tafsir Pak ya. Gitu, sekali diingetin, kedua diingetin, nanti lama-lama Pak, sorry Pak, saya terpaksa usir Bapak. Ya, saya udah berkali-kali debat ngusir orang, apalagi yang
maunya Ibrani melulu, tak usir aja udah gitu. Kalau pakai LAI ayo, siapa berani debat pakai LAI dengan pendeta HTD? Pakai Alkitab bahasa Indonesia LAI supaya bisa di cross check, ya. Ya. Besok saya mau debat tuh, ya. Tapi ini minta dirahasiakan katanya, ya oke lah. Ya. Bukan debat sih, dia mau dialog karena dia dari Katolik, ya. Dia dari Katolik, terus dia pengen dialog, pokoknya dia pemikir, ya. Dia lulusan Diaskara apa sih? Diaskara, ya. Pokoknya sekolah Katolik Diaskara itu, ya. Belum jadi pastor, tapi dia pengen nanya, dan dia pengen nanya, ya. Spesial saya di arrange mungkin sekitar 2-3 jam gitu, dari jam 8 sampai jam 11 besok, ya. Habis itu ya saya free, kalau Anda mau ingin ketemu ya toh, boleh ya toh. Setelah saya dialog, ya. Ya Anda bayangin ya, seorang yang sudah lulusan sekolah tinggi, sekolah teologi, ya, Diaskara begitu, Katolik, ya. Dia pengen debat, dia pengen itu, tapi dia tidak pengen diekspos, ya tidak apa-apa. Pak, kita dialog Pak, ya, disuruh datang ke rumahnya, di itu sebuah kantor sih, ya. Sebuah kantor. Saya seneng ya hal seperti itu, ya. Saya seneng hal seperti itu. Sebagaimana yang sering saya lakukan, kalau debat saya nggak pernah nanya, saya cuman meluruskan, bahkan pertanyaan Anda pun saya luruskan, ya. Ya, soalnya kalau saya nanya kasihan, nanti dia nggak bisa jawab dong, betul ya, betul. Lebih baik biarin dia nanya, tak luruskan. Dia nanya, tak luruskan, lalu tak jawab begitu. Ya Bapak Ibu Saudara, para pendeta yang ini saya mau kasih tahu ya, debat itu boleh Pak. Bahkan Yesus sangat suka berdebat. Kalau Bapak Ibu Saudara, para pendeta sekalipun ternyata tidak punya nyali dan tidak suka berdebat, ya sudah diam saja. Tetapi ayat Alkitab menulis, ya. Bahkan malah kita tidak boleh menolak 1 Petrus 3 ayat 15, kapan saja ketika orang meminta pertanggungjawaban kita tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan yang ada pada kita apa? Keselamatan. Saya jadi Kristen itu karena berharap selamat saya, ya. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya. Amin.